Ya, baik, kita mulai saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, Waalaikumsalam baik teman-teman warahmatullahi semua wabarakatuh. yang berbahagia. Mari kita awali pertemuan koordinasi pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wasikal karimi wa adimi sultanik amma ba'du. Ya, oke teman-teman semua yang berbahagia, pertemuan ini kita inisiasi untuk katakanlah forum koordinasi awal. Jadi kampus merencanakan sesungguhnya nanti meskipun situasi COVID masih berlangsung, ada keinginan nanti ada sejumlah pertemuan yang berbasis offline. Nanti kita akan bisa kelola kapan kita jadwalkan, termasuk nanti kita juga akan berbincang tentang sejumlah penugasan. Oke, pada pagi hari ini fokus kita lebih berbincang tentang katakanlah sistem materi pembelajaran. Jadi karena kita berbasis nanti sistem pembelajaran itu berbasis MyClass, maka saya diminta untuk segera menyusun draft untuk katakanlah tata kelola selama katakanlah 16 kali tatap muka, sehingga nanti posisinya semua presensi mahasiswa itu nanti akan masuk di MyClass semuanya. Jadi semua presensi akan masuk di MyClass, meskipun nanti katakanlah teman-teman ada yang ikut kuliah offline. Jadi nanti kita rencanakan kuliah offline itu sebanyak 6 kali tatap muka. Kita akan coba kelola bagaimana teknisnya. Karena untuk setiap kelas itu hanya diizinkan plus minus katakanlah 20-an orang, sedangkan dalam kelas ini rata-rata peserta itu sejumlah katakanlah 30 sampai 40 orang, sehingga posisinya nanti sifatnya bagi para mahasiswa nanti kuliah offline itu tetap optional. Jadi bagi yang memang berkehendak untuk offline nanti silahkan hadir. Nanti kemudian kita akan tayangkan hasil kuliah offline ini ke dalam media YouTube, sehingga teman-teman yang tidak hadir kuliah pada waktu offline tetap bisa dapat akses pembelajaran. Ya, oke, baik, kita akan bahas satu persatu dan kita minta izin dari teman-teman nanti, mungkin pembahasan ini sepakati atau tidak sepakati gitu ya. Nanti kita desain menjadi sekitar 16 kali tatap muka. Di pertemuan pertama hari ini kita berbincang tentang kontrak belajar. Nih, mohon maaf untuk hari ini attending belum bisa kita buat. Nanti kita buat proses untuk presensinya minggu ini, nanti kita buat terbuka saja, katakanlah 1 minggu utuh bisa presensi. Nanti akan saya buatkan sistemnya untuk menjamin bahwasanya semua mahasiswa terlist dalam presensi, sehingga nanti hari ini kita berbincang tentang sistem pembelajaran termasuk presensi, termasuk kemungkinan nanti kuliah offline-nya, termasuk katakanlah tentang capaian pembelajaran, metode pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Ini lazim yang sudah kita sering lakukan. Kemudian pertemuan minggu depan kita akan berbincang tentang sejarah konflik di dalam Islam. Nah, fokus utama nanti kita akan berbincang tentang bagaimana Al-Quran itu menginformasikan tentang konflik. Di fokusnya tentang bagaimana Quran itu bercerita tentang konflik. Ada berapa jumlah ayat yang berdiskusi tentang konflik. Konfliknya seperti apa, katakanlah seperti konflik pertama kali kala katakanlah Allah mau menciptakan
manusia, yakni Nabi Adam, kemudian timbul sebuah perdebatan sengit antara Allah dengan malaikat dan juga dengan iblis ketika itu, sampai kemudian konflik pertama kali terjadi proses pembunuhan atas Habil oleh Pak Qabil ketika itu. Atau kita belajar konflik di era Rasulullah, jadi katakanlah kita akan belajar tentang bagaimana sejarah konflik dalam Islam, termasuk juga kita bicara tentang previous conflict in the Islamic world post Rasulullah era, jadi katakanlah bagaimana konflik Sunni dan Syiah, bagaimana konflik tersebut berubah dari konflik politik berubah menjadi konflik yang sifatnya ideologis sehingga kafir mengkafirkan sampai kemudian ada proses pembunuhan. Oke, kira-kira untuk tema yang pertama apakah disepakati? Monggo, Mas dan Mbak semuanya. Iya, Pak. Ya, Sepakat, Pak. Sepakat, Gih? Iya, Pak. Disepakati. Gih. Kemudian pertemuan yang ketiga. Nah, kita masih membuka Al-Quran ini posisinya. Jadi pertemuan ketiga, kita akan bercerita tentang bagaimana Quran itu mengenalkan istilah-istilah yang berhubungan dengan resolusi konflik, gitu katakanlah. Nah, kita akan bicara tentang katakanlah bagaimana Quran berbincang discuss about enemy, katakanlah bicara tentang al-adawah, tentang musuh. Innahu lakum aduwwum mubin seumpama. Bagaimana Quran mendeskripsikan tentang istilah musuh. Bagaimana Quran mendeskripsikan istilah tentang perdebatan, wajadilhum billati hiya ahsan seumpama. Bagaimana Quran itu mendeskripsikan tentang perang seumpama katakanlah. Ketika kita bicara tentang surat Al-Anfal itu sebagian besar bernarasikan tentang perang. Bagaimana Quran bercerita tentang kompetisi. Fastabiqul khairat seumpama, itu sebuah ayat Quran yang bercerita tentang kompetisi. Bagaimana Quran itu berbicara tentang konsepsi persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah. Seumpama, apa sih definisi saudara dalam konteks Al-Quran? Bagaimana Quran berbincang tentang seumpama perjanjian. Kalau di pemikiran politik kemarin kita sudah belajar tentang prinsip politik Islam, ada namanya wafa bil ahdi, jadi prinsip untuk bersedia menepati janji, ya, katakanlah ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud seumpama, ada contoh ayat bagaimana Quran bercerita tentang perdamaian seumpama. Jadi kita akan coba membahas dan nanti kita harapkan teman-teman kita minta untuk juga membuka kitab tafsir. Jadi bagaimana sejumlah tafsir berdiskusi tentang 7 konsep ini. Saya berharap teman-teman nanti minimal untuk satu konsep ini hafal sekitar ya katakanlah 2-3 ayat. Sehingga dalam pertemuan ketiga ini kita berharap teman-teman bisa menghafal minimal katakanlah sekitar 20 ayat. Karena tadi kita asumsikan 2-3 ayat untuk satu topik. Seumpama kita bercerita tentang permusuhan, ayat permusuhan itu tercermin dalam ayat apa saja ya seumpama. Dan tafsirnya seperti apa. Harapan saya nanti teman-teman punya penguasaan yang baik terkait dengan proses pendefinisian diskursus konflik dan resolusi konflik dalam Islam. Oke, mungkin ada komentar untuk desain pertemuan yang ketiga. Apakah nanti terasa berat atau tidak kira-kira menghafalkan sekitar 20-an ayat? Mungkin ayatnya pendek-pendek saja nanti. Monggo kita minta persetujuannya karena ini bagian dari kontrak belajar. Sepakat, Pak. Sepakat, Gi? Pak. Gi, matur nuwun. Kita bisa next ya. Kemudian dari 2 kali tatap muka tersebut, kita akan adakan kuis
kuisnya nanti kita menggunakan basis My Class, tapi kalau memang nanti tetap trouble karena semester kemarin kita mengadakan kuis menggunakan My Class, tiba-tiba kemudian karena semua kelas itu bareng-bareng mengisi katakanlah dalam satu waktu yang menggunakan My Class itu sampai bilangan 300 mahasiswa ketika semester kemarin, tiba-tiba sistem kemudian ngejam sehingga kemudian kita berpindah menggunakan Google Form. Nanti kita upayakan menggunakan My Class dulu, tapi kalau memang masih fail, nanti kita akan pindah alternatif ke Google Form. Ya. Oke, sehingga nanti akan ada kuis di pertemuan keempat. Yang kelima, nanti kita akan berbincang tentang katakanlah teknologi resolusi konflik Rasulullah. Nah, jadi sesungguhnya materi-materi ini teman-teman bisa akses di dalam buku saya. Saya sudah nulis buku resolusi konflik di dunia Islam. Nanti teman-teman bisa lacak di sejumlah online shop. Saya sudah tidak bisa menyediakan, kalau sebelumnya saya bisa menyediakan karena ternyata sudah dicetak ulang, tapi pihak penerbit juga tidak memberikan informasi, sehingga saya belum bisa mengaksesnya. Jadi untuk yang pertemuan kelima, kita akan membahas sekitar katakanlah 5 peristiwa, di mana kemudian Rasulullah itu mengenalkan sejumlah prinsip-prinsip penyelesaian konflik gitu. Seumpama ada peristiwa yang pertama dikenal dengan peristiwa rekonstruksi Ka'bah. Jadi Ka'bah ketika hendak dibangun kembali oleh masyarakat Quraisy ketika itu. Kemudian peristiwa kedua kita mendapatkan informasi tentang proses mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Itu Rasulullah juga mengenalkan teknologi. Yang ketiga nanti Rasulullah mengenalkan teknologi terkait dengan peristiwa Piagam Madinah. Jadi Rasulullah menyelesaikan konflik sosial, konflik horizontal antar masyarakat yang ada di Madinah. Ada masyarakat Muslim, ada masyarakat Nasrani, ada masyarakat Yahudi. Maka kemudian dibuatlah konsepsi tentang Piagam Madinah. Yang keempat nanti ada sejarah tentang perjanjian Hudaybiyah, sebuah perjanjian yang sangat monumental. Setelah peristiwa perang-perang besar, ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Ahzab. Nah, kemudian lahirlah sebuah peristiwa Hudaybiyah, jadi perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah itu nama sebuah tempat di perbatasan Madinah dan Mekah. Oke, kemudian kita berbincang yang kelima tentang peristiwa pembebasan kota Mekah. Jadi ketika Mekah dibebaskan, dalam sejarah Islam dikenal dengan istilah Futuh Mekah. Jadi bagaimana Mekah itu dibebaskan. Ada peristiwa di mana Rasulullah itu membawa pasukan yang jumlahnya lebih dari 10.000 orang, katakanlah pasukan sangat besar sekali. Tetapi peristiwa pembebasan Mekah itu tidak berakhir dengan peristiwa genosida. Sesungguhnya sejumlah kaum muslimin memiliki sejumlah dendam sosial yang luar biasa karena dulu penyiksaannya luar biasa kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Tapi Rasulullah bisa meredam itu sehingga muncullah istilah tentang gagasan katakanlah forget dan forgive katakanlah. Dalam hari ini kita belajar tentang gagasan melupakan dan gagasan untuk memberi maaf. Ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan terkait dengan pertemuan yang kelima? Belum ada, Pak. Belum ya, nanti buku yang kita gunakan, buku saya masih bisa, termasuk nanti teman-teman bisa baca bukunya biografi Rasulullah, jadi banyak peristiwa nanti. Teman-teman juga bisa melihat sebuah film The Messenger itu
mengkisahkan tentang sejarah hidup Rasulullah dan semua peristiwa ini ada semua. Jadi nanti teman-teman bagi yang suka nonton film, saran saya silahkan menyaksikan film The Messenger atau Arisalah atau Rasulullah. Itu banyak bercerita, tapi kalau nanti mau membaca buku, ada banyak buku yang bisa diakses. Nanti akan saya share buku-buku itu ke dalam grup WA, tidak di dalam grup di My Class, karena nanti khawatirnya terkait dengan katakanlah property right violation ya, sehingga nanti sejumlah buku PDF nanti akan saya kirimkan ke dalam grup WhatsApp. Oke, monggo kalau ada pertanyaan sampai pertemuan yang kelima. Ya, ini selamat Mbak Ana Sophia dalam pemilihan mahasiswa berprestasi ya. Sukses untuk Mbak Ana Sophia, ini ada di paling atas. Iya, terima kasih banyak Bapak. Di, Mohon doanya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita masuk yang ke-6. Jadi kita akan berbincang tentang katakanlah relevansi teknologi resolusi konflik Rasulullah terhadap konflik masa kini. Jadi ibaratnya kita akan mencoba mendiskusikan. Jadi ini formatnya format diskusi nanti, format forum nanti. Jadi teman-teman akan menjawab katakanlah seumpama relevansi model participatory conflict resolution. Jadi kalau kita belajar tentang resolusi konflik pada waktu pembangunan kembali Ka'bah, ini mengedepankan prinsip tentang participatory conflict resolution. Ini cocok untuk menyelesaikan konflik yang macam apa ya seumpama. Kalau kita belajar tentang katakanlah Piagam Madinah, ini menggunakan prinsip tentang konstitusionalisme. Nah, kita berbincang tentang bagaimana mengubah musuh menjadi teman, itu katakanlah. Kalau buku hari ini ada bukunya Kupchan bicara tentang how to transform enemy be a friend, itu katakanlah. Bagaimana mengubah musuh itu bisa menjadi sahabat, bisa jadi teman. Nah, Piagam Madinah itu gagasan besarnya memang mengubah musuh menjadi teman, gitu katakanlah. Kita tidak bisa pungkiri kaum Nasrani dan kaum Yahudi itu sudah menaruh permusuhan yang luar biasa kepada kaum muslimin ketika itu. Dan di dalam Al-Quran pun kita tidak bisa pungkiri ada sejumlah ayat yang punya narasi-narasi permusuhan dari kaum Yahudi sama Nasrani. Karena kita hidup dalam ruang sosial, ruang terbuka, maka Rasulullah juga tetap meresponnya. Jadi dibuat sebuah mekanisme agar hubungan ketiganya bisa lebih rukun. Nah, maka muncullah gagasan yang dikenal dengan gagasan konstitusionalisme. Jadi bagaimana relevansi tentang konstitusionalisme dalam konteks resolusi konflik hari ini. Jadi nanti bentuknya adalah format apakah forum, apakah nanti diskusi, apakah assignment. Ini formatnya. Sehingga di pertemuan ke-6 ini seperti kayak penugasan kedua. Setelah di pertemuan ketiga tadi ada kuis. Oke, mungkin ada pertanyaan. Dipersilahkan. Kalau besok mungkin ini sudah bisa pertemuan offline juga tidak apa-apa, kita diskusi di kelas seumpama. Kalau memang disepakati nanti kita bisa buat kesepakatan. Baik, kalau tidak ada kita masuk di pertemuan ke-7, nanti formatnya adalah midterm. Jadi midterm nanti saya berikan 2 opsi karena situasi masih offline, masih COVID seperti ini. Saya menawarkan karena ini kelas sudah masuk di semester ke-6, sehingga ujian tidak harus berbasis activities, tapi berbasis output gitu. Jadi saya bisa memberikan opsi untuk pertemuan midterm ini, teman-teman bisa membuat karya ilmiah, bisa membuat artikel di jurnal,
atau bisa membuat artikel di koran, ataukah bisa membuat video tutorial. Jadi ini posisinya untuk midterm kita berikan opsi With flows, with change, our hearts beat with jump, never asking why. tidak berbasis katakanlah activities tapi berbasis output. Mungkin ada komentar? Dipersilakan kalau ada komentar. Belum ada, Pak. Sepakat ya kalau nanti basisnya output? Sepakat, Pak. Oke, terima kasih ya. Baik, kemudian pertemuan ke-8 ini masuk katakanlah pasca midterm. Nah, kita akan berbincang tentang peta konflik dunia Islam modern. Nah, jadi nanti ini basisnya nanti saya melakukan pemaparan dengan menggunakan katakanlah indeks konflik. Jadi dunia Islam termasuk dunia yang hari ini masih mengalami konflik yang sangat tinggi ya. Nanti kita akan bahas buku indeks konfliknya, nanti kita bisa share di sini karena itu bagian daripada freeware ya. Adalah sumber-sumber yang katakanlah bisa diakses, nanti linknya saya bisa kasihkan sehingga teman-teman bisa mendownload. Nah, kemudian pertemuan ke-9, ke-10 dan ke-11 nanti akan kita isi dalam bentuk katakanlah diskusi kelompok. Jadi setiap kelas nanti akan kita bagi menjadi 3 kelompok yang nanti akan saling bisa membuat video, bisa membuat PPT untuk nanti dipresentasikan. Nah, kalau memang di pertemuan ini kita sepakati dalam bentuk offline, nanti kita bisa sepakati dalam bentuk offline. Mungkin yang hadir kelompok yang presentasi sama kelompok penanggap, sehingga katakanlah yang hadir bisa masuk sejumlah 20-an orang seumpama. Jadi bentuk tugasnya ini tugas kelompok. Ya, ini bentuknya tugas kelompok sehingga nanti teman-teman akan mempersiapkan anggota kelompoknya masing-masing. Oke, mungkin ada pertanyaan dan komentar untuk yang pertemuan ke-9 sampai ke-11. Bahan utamanya menggunakan katakanlah 2 buku yang akan saya share, yakni I fell on there. Yakni buku One good thing I do ever say I do the way I will. ini kok I can. saya mau coba unmute terus tapi dinyalakan terus. Oke, baik, mungkin ada komentar dan pertanyaan? Monggo Mas Belum ada, Chandra. Bapak. Sepakat ya, ini nanti formatnya adalah diskusi kelompok dengan basis katakanlah nanti kita sepakati kelompok 1 nanti anggotanya siapa, kedua siapa, nanti sistemnya adalah bottom up dari teman-teman nanti mengusulkan dan kemudian nanti kita record. Kemudian di pertemuan ke-12 di pertemuan Oke, ini kok Mas John ini kok sering tiba-tiba Oke, baik, di pertemuan ke-12 kita adakan kuis. Kuisnya nanti dalam bentuk checklist gitu katakanlah. Akan kita sampaikan mungkin sekitar 30 soal, nanti kemudian tugas teman-teman nanti men-checklist mana yang termasuk konflik antar negara, mana yang termasuk konflik vertikal, mana yang konflik horizontal. Nanti kita sediakan seumpama ada sekitar 30 kasus yang terjadi di dunia Islam dan teman-teman nanti men-checklist. Itu bentuk kuis di kuis ke-12.
Oke, kemudian yang pertemuan ke-13, ke-14, ke-15 ini basisnya adalah tutorial. Ini perkuliahan. Nah, nanti kemudian ini akan kita pergunakan untuk final examination. Jadi teman-teman nanti final examination nanti bisa seperti di UTS tadi, bisa memilih format membuat video, bisa memilih format membuat artikel di koran, bisa memilih format membuat artikel di jurnal. Nah, kesemuanya nanti akan ada regulasinya. Y compositor, Faraón Lobshady, el más duro de la nueva, rara. Como les dije a mis híbridos, lo hago en serio y lo hago a mi estilo. Yo lo hago a mi estilo, personalidad. No me interesa copiar a nadie. ¿Escucharon? Miren, con tanto esfuerzo que yo lo he logrado, estoy celebrando. Ada yang bisa masuk siapa ini? Voy a llamar a 10 amigas con derecho para que vendan, después de este video, cabrones. Ya, miren las vistas. Yo lo hago orgánico, no compro vistas. Ini ada yang Mi canción Sin Condón en mi página de YouTube. Ini ada yang mengintersepsi katanya ya. Bukan teman kita tapi tiba masuk dan oke, demikian teman-teman, mungkin ada pertanyaan dan komentar sampai pertemuan ke sini. Belum ada, Pak. Oke. Baik, kalau belum ada, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Ini berlaku untuk semua kelas. Nanti kalau yang teman-teman IBREL belum bisa bergabung, nanti kita harapkan bisa menyaksikan video ini. Kita akan kirim ke YouTube sehingga semua teman-teman akan dapat informasi secara komplit. Maaf tidak bisa ada yang mengintersepsi terus. Oke, demikian dari kami. Terima kasih atas kehadirannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Sukses untuk semuanya. Salam untuk Bapak Ibu di rumah. Semoga sehat semuanya. Amin. Oke, Pak. Sehat, Pak.